Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadza nabiyil karim Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi wa azwajihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintakan Allah. Mari sama-sama kembali kita berhamdalah memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah kita terima, sehingga yakinlah kita hadir di sini dalam rangka ditolong oleh Allah untuk dapat berhadir dalam majelis taklim, majelis yang mulia di sisi Allah, untuk mengkaji ilmu Allah yang akan kita gunakan sebagai bekal kita nanti menghadap kepada Allah. Semogalah apa yang kita percapai sampai detik ini Allah terima sebagai amal ibadah, amal yang soleh, dan Allah ganjar dengan pahala dan ampunan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Tibalah kita pada bab terakhir dari bab neraka, yaitu masuk neraka setelah hisab atau dengan hisab. Jadi kalau minggu kemarin kita menerangkan orang cara masuk neraka tanpa hisab, ya sudah ada golongannya semuanya dan udah kita selesaikan. Sekarang minggu ini malam ini kita mengkaji cara Allah memasukkan orang ke neraka tapi melalui hisab. Hisab ya. Hisab itu artinya apa? Dites, diperiksa. Dihitung. Diperiksa, dihitung gitu. Nah, hisab itu punya kaidah, punya duduk perkaranya gitu loh. Aturan dasarnya hisab itu apa gitu. Jadi aturan dasarnya hisab itu dalam Al-Qur'an disebut begini, ya. Saya terangkan dulu nih, saya bacakan dulu nih. Dalam Quran ada tercantum ayat bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Allah memakai apa? Istilah biasanya ya ayyuhan nas nih, ya ayyuhal insan. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Sungguhnya kamu telah bekerja keras ya menuju Tuhanmu. Kadahan dengan keras, famulakih, maka kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu. Pasti kamu akan berjumpa. Jadi ini hukum pertama nih. Berarti kita akan ketemu dengan Allah, yang pada hadis minggu lalu disebutkan bahwa kita akan berdialog dengan Allah. Pasti. Kecuali orang-orang yang Allah tidak mau bicara, nggak mau ketemu, ya kan? Golongannya ada kan ya? Orang tua berzina segala macamnya minggu kemarin. Ini kita pasti ketemu. Ngapain kita ketemu? Allah ajak bicara gitu. Nah, baru ayat selanjutnya Allah sebut nih, fa amman man utiya kitabahu biyaminih, siapa yang nerima kitab buku amalnya dari tangan kanan, nih ya. Ini yang saya terangkan ini kaidah hisab. Tapi Allah menyebutnya cuma hisab dengan buku, karena hisab ada 6 kan. Ya, saya terangkan. Barang siapa yang terima buku catatan amalnya, hisabnya dari tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan menemui hisabnya itu hisab yang gampang, hisab yang mudah, seolah-olah begitu ya. Ini karena Allah nggak nerangkan detail, hanya prosesnya aja. Jadi gini, hai manusia, kamu udah kerja keras selama ini ya menuju pada Allah, dan pasti kamu akan ketemu. Nah, itu ayatnya begitu. Lalu disambung sama ayat Allah bilang, barang siapa yang menerima catatan amalnya dari tangan kanan, maka dia seolah-olah statusnya hisab selanjutnya hisab yang mudah, hisaban yasiro. Terus habis itu dia wayang qalibu ila ahlihi masruro. Lalu dia akan kembali kepada golongannya, ya. Misalnya golongannya ini siapa nih? Ibunya, bapaknya siapa? Dengan gembira. Dia bilang gini,
buka nih buku saya nih. Dia yakin. Karena Allah juga udah kasih status hisabnya selanjutnya akan mudah. Itu ya. Nah, itu kaidah pertama. Nanti kaidah pertama ini akan diterangkan oleh Rasulullah secara detail. Rasulullah berkata begini malah. Berkaitan dengan ayat ini ya. Lihat. Man husiba uzzib. Siapa yang dihisab pasti tersiksa. Siapa yang dihisab pasti tersiksa. Coba loh. Ini kaidah kedua. Kalau tadi Allah bilang semua orang pasti ketemu dia. Siapa yang Allah kasih dengan tangan kanan, ya, nerimanya dengan tangan kanan bukunya, pasti hisabnya mudah. Tapi Rasulullah bilang nih, siapa yang dihisab pasti tersiksa. Siti Aisyah protes. Bukankah ada ayat itu tadi, hisaban yasiro, hisab yang mudah? Apa Rasulullah bilang? Itu al-arad. Al-arad itu penampakan amal. Nih saya kasih contoh ayatnya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu penampakan amal. Jadi kalau orang dikasih buku apa tangan kanan ini jangan bangga dulu. Baru diliatin, wah amal saya hijau semua. Kelihatan baru penampakan amalnya doang. Tapi kata Rasulullah, ketika diteliti itu bukunya lagi, pasti dia kesiksa. Pasti dia cemas. Jadi hisab dengan buku aja udah bikin orang cemas. Walaupun Allah katakan hisaban yasiro, kata Rasulullah, hisaban yasiro yang dimaksud Allah itu adalah baru pembukaan. Oh, ini bukunya bagus, tangannya kanan yang terima. Hati-hati. Karena orang seperti ini bisa saja bukan hanya di bab buku. Karena hisab itu ada 6 macam. Walaupun tidak semua orang 6-6-nya ikut. Misalnya Bang Aman hanya di bagian buku aja udah langsung surga. Amin, kok dia doang yang amin. Kayaknya dia juga aminnya nggak percaya itu. Amin semuanya gitu. Amin. Tapi ada juga orang yang nerima dengan tangan kanan, kayak tangan kiri, kayak tahu dia dilempar lagi ke babnya bab mizan, di timbangan. Nah, di timbangan gagal dia. Gitu. Jadi hati-hati. Jangan cuman GR gitu. Walaupun kita juga meyakini dua-duanya benar ini. Allah berkata hisaban yasiro, tapi Rasulullah bilang hisaban yasiro itu adalah baru memperlihatkan jumlah amalmu. Baru penampakan amal, namanya al-arad. Penampakan amal. Belum penelitian itu satu persatu. Jadi barang siapa yang dihisab, pasti dia akan tersiksa. Maksudnya ini motivasi. Jangan sampai kita mau masuk surga itu pakai hisab. Kalau bisa tambah hisab. Yang boleh kalau emang udah kecemplung dosa, ya jangan sampai masuk ke neraka ya Allah. Kalaupun mau masuk neraka, dihisab dulu aja. Siapa tahu nanti ada bab-bab kebaikan kita gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita dimotivasi oleh Rasulullah. Jangan sampai Anda dihisab sama sekali kalau bisa. Nah, kan ada kan daftar orang-orang yang nggak dihisab terus masuk surga kan. Contohnya ada 3 golongan yang jumlahnya 70.000. Yang Rasulullah lihat di ufuk waktu di hari kiamat tuh langsung melesat ke surga tanpa hisab. Rasulullah tanya, siapa itu Jibril? Itu umatmu Muhammad. Itu umatmu. Dia melakukan 3 hal ini. Pertama, dia tidak minta diruqyah. Orang kalau percaya ruqyah, Pak, lah, udah deh. Bentar lagi syirik tuh orang. Kan nanti ada yang namanya ruqyah syariah. Kenapa ada ruqyah syariah? Karena sebenarnya ruqyah itu dilarang. Dalam sejarah hadis sahih, ruqyah itu hanya Jibril yang melakukan kepada Muhammad. Bismillah, saya meruqyahmu dari penyakit ini dengan izin Allah. Selebihnya tidak ada orang yang melakukan ruqyah. Kecuali kemudian Nabi mengajarkan pada kita, Allahumma rabban nas asbil ba'sa wa syafi'at. Itu ruqyah. Itu ruqyah. Atau Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit ya dengan izin Allah, itu ruqyah gitu.
Tapi kebanyakan orang membuat rukyahnya sendiri, dukun-dukun segala macam itu. Satu. Yang kedua, orang yang masuk surga tanpa hisab itu, dia tidak pernah berobat dengan kei, ya, dengan besi panas. Kalau sekarang tato dan sebagainya gitu. Karena pengobatan yang menyiksa, pengobatan yang menganiaya, menzalimi, haram hukumnya. Yang ketiga, orang-orang ini bertawakal kepada Allah full. Wa ila rabbihim yatawakkalun, bertawakal. Yang keempat apa? Kei udah, rukyah udah, tawakal. Apalagi yang keempat? Jangan lupa. Nah, pada ngengir semua. Ya, ini hanya contoh. Hanya contoh. Ya, jadi kembali tadi, barang siapa yang diteliti hisabnya, maka dia akan binasa. Maksudnya binasa, akhirnya dia tertahan di padang mahsyar nih. Nggak bisa masuk surga tanpa hisab lagi, karena dihisab. Nah, kemudian di lain kesempatan Siti Aisyah nanya sama Rasulullah, ya Rasul, apakah orang-orang, Siti Aisyah nangis dulu, nangis karena nginget-nginget neraka. Kan Quran banyak ayat mengenai neraka, dia nangis. Lalu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita ini nanti waktu dihisab, waktu di padang mahsyar, kita ingat sama keluarga kita, bahwa dulu di dunia punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua. Rasulullah bilang, "Na'am, kita akan ingat." Bayangkan enggak, Pak? Kita lagi diteliti, tapi ingat, "Mak kita di mana ya sekarang?" Rasulullah bilang, "Na'am, iya, kamu akan ingat sama keluargamu, kecuali di 3 tempat. Tidak akan kamu ingat sama istrimu, sama anakmu, ponakanmu, kamu nggak akan ingat." Di mana tuh ya Rasulullah? Satu, di tempat pembagian buku. Buku tadi. Sampai kamu tahu bahwa buku kamu itu buku yang baik dan kamu akan masuk surga, baru kamu ingat lagi sama keluarga. Kalau belum tahu kayak gitu, diteliti dulu, binasa kamu. Satu. Kedua, di tempat mizan. Sampai kamu tahu bahwa timbangan kamu pahalanya lebih banyak daripada dosanya, baru kamu. Selebihnya tuh lupa kamu, sibuk Pak. Aduh, ini berat mana kiri apa kanan gitu. Dan yang ketiga, pada waktu kamu ada di jembatan Sirat, kamu nggak ingat keluarga lagi. Kenapa? Keseimbangan dijaga. Nah, jatuh ke jahanam. Nah, dengan hadis ini, maka kita baru tahu bahwa hisab itu ada bermacam-macam. 1 lewat buku, 2 lewat mizan, 3 lewat sirat. Dan 3-tiganya berpotensi orang bisa langsung masuk neraka. Nggak perlu lagi yang buku di mizan lagi, enggak. Kalau di buku gagal, bisa langsung lempar ke neraka. Di mizan gagal, bisa langsung lempar ke neraka. Di sirat gagal, langsung ke neraka. Nggak lewat yang lain-lain. Ditambah ada lagi 3 hisab. 1 dialog. Orang yang diajak dialog oleh Allah, diajak dialog ini, gagal jawab atau jawabnya bohong, Allah bilang dusta kamu, lempar ke neraka. Tanpa buku, tanpa mizan, tanpa sirat, lempar. Habis dialog. Ya, jadi 4 ya. Dialog, buku, mizan, sirat. Yang keempat adalah lewat sidang pengadilan. Ada ruangannya. Perdata, pidana, ya, sidang muflis, bangkrut, sidang apa, ada. Dan di situ potensi orang yang disidang itu belum tentu dia dari mizan, belum tentu masuk ke ruang sidang. Ada potensi habis disidang langsung lempar ke neraka, tanpa lewat sirat, tanpa apa. Jadi hisab macam-macam Pak. Makanya Rasulullah bilang, siapa yang dihisab pasti binasa. Pasti binasa. Wih, gimana? Kan mendingan kita masuk surga tanpa hisab, betul? Nah, sekarang judul sekarang ini masuk neraka dengan hisab. Bayangkan tuh, nggak sia-sia hidup lo. Nggak bisa PK tuh. PK bisa. Bawa Tuan Paris aja, gamparin malaikat. Nah, itu nomor 5 ya. Jadi kan yang pertama dialog, kedua buku, 3 mizan, keempat sirat, ya, iya.
Bener. 5 pengadilan. 6 lewat keputusan Allah. Jadi ada orang yang dipanggil langsung ke hadapan Allah, diputuskan di mahkamah Allah. Plek, namanya Yaumul Fasl, hari keputusan. Tanpa lewat sidang, tanpa lewat apa. Lu di sini, kamu saya kirim ke surga. Trek. Amin. Langsung ada putusan begitu. Karena enak. Karena Allah melihat hamba-hambanya. Wah ini pantasnya langsung aja deh, kesian ini. Cengeng orangnya gitu. Dipanggil bahkan, Karim sini. Namamu Abdul Karim, betul. Berarti kamu hambaku, hamba yang maha mulia gitu. Langsung surga. Amin gitu. Nggak apa-apa lantai 1, nggak apa-apa surganya. Udah kaya lantai 1. Gitu Pak ya. Jadi hisaban itu ada 6 proses. Tapi ada orang yang ngelewatin 6 proses ini lama baru masuk surga, ada. 6-6-nya diikutin gitu. Ada. Kalau 6-6-nya seperti ikutin, maka waktu yang ditempuh sama dia tuh 50.000 tahun, Pak. 50.000 tahun, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nunggu segala macam. Ya, mau kita kan satu aja deh ya Allah, yang mana deh? Satu dan langsung masuk ke surga. Gitu. Ya, dibuka dulu surat 84. Surat 84 ayat 6. Surat 84 ayat 6. Udah ketemu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Dalam kurung menemuinya untuk mengikuti acara hisab. Paham? Ya, jadi menemuinya bukan nemui, halo ya Allah apa kabar? Saya Tom, nggak begitu. Begitu kamu dibilang menemuinya, berarti kamu masuk ke dalam acara hisab. Siap-siap lo, cilaka lo. Ya, siap-siap nih. Lihat nih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari kanan, ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan menemui hisab yang mudah, yasira. Udah kita senang nih, mantap kanan ya. Tapi ingat, ini cuma 1/6 dari hisabmu. Hati-hati, jangan-jangan dari sini dioper kamu. Udah coba naik kamu ke sirat tuh, naik, ya. Mau lihat api di bawah, aduh, ya jangan main-main ya Allah, masa begini sih gitu. Hati-hati, ya. Lalu dibilang begini, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia pengen banget keluarganya tahu semua kalau dia itu udah bakal sukses gitu loh. Wah, siap-siap nih gitu. Nah. Kayak anak habis dari marah. Iya. Rapotnya belum dilihat lagi ya kan? Ada yang hair apa itu. Nah, lalu kita beralih ke pertanyaan Siti Aisyah. Mari, Dek. Hadis nomor 1 ya. Baca hadis nomor 1. Dibagikan, Dek. Kurang kali, Dek. Buku diletakkan di mata surat itu. Buktiin tuh ada kali di sirat. Dalam hadis nomor 1, Rasulullah SAW kemudian berstatement begini, man husiba uzib, barang siapa yang dihisab niscaya dia akan tersiksa. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, fakultu, aku bertanya, ya bertanya pada Rasulullah, awalaisa yaqulullahu ta'ala fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, ya kan? Maka faqala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, innama dzalikal ard, itu baru tahap al-arad, penampakan
amal. Maka Rasulullah lalu walakin man nuqishal hisab yahlik. Barang siapa yang diteliti hisabnya, maka dia akan binasa. Paham? Itu dulu. Mantap deh ya. Lalu di kesempatan lain, kalau Bapak udah paham nih, coba buka hadis nomor 2. Aisyah bertanya lagi nih. Hadis nomor 2 ya. Bukan. Oh iya benar. Dari Al Hasan dari Aisyah bahwasanya dia mengingat tentang neraka lalu menangis. Rasulullah SAW lantas bertanya, apa yang buatmu menangis? Aisyah menjawab, aku ingat neraka lalu aku menangis. Lalu dia tanya lagi, apakah manusia akan ingat-ingat perihal keluarganya pada hari kiamat kelak? Beliau bersabda, ada 3 tempat seorang yang tidak akan ingat lagi pada orang lain, yaitu 1, saat berada di atas mizan sampai dia tahu apakah timbangannya lebih berat kebaikannya daripada dosanya ya. 2, saat menerima buku amalan, yaitu saat dikatakan kepadanya, ambillah kitabmu ini, hingga dia tahu dari mana bukunya akan diberikan, dari sebelah kanan atau sebelah kiri atau dari belakang. Dan 3, saat di atas sirat, yaitu titian antara 2 punggung jahanam. Jadi kita nanti ini masih ingat keluarga kecuali di 3 tempat itu. Oke? Paham ya? Nah. Nggak apa-apa Pak, dihisap aja ya. Kalau mau. Dah, sekarang kita mulai. Hisab pertama. Mudah-mudahan ya saya sih berdoa kita semua tidak dihisap lah. Ya, kalau bisa jadi orang istimewa gitu loh. Malaikat segen, Allah langsung nyuruh kita masuk ke VIP room, masuk ke ke surga gitu. Kan seneng begitu. Nah, yang pertama sekarang, hisab yang pertama yang mungkin saya dilewati setiap orang adalah dialog dengan Allah. Dialog dengan Allah ini macam-macam. Ada yang spesifik, orang itu ditanya langsung sendiri-sendiri dengan Allah. Ada yang berombongan Allah tanya. Nah, Al-Quran menerangkan banyak mengenai dialog ini. Di antaranya ada satu ayat yang menerangkan begini. Ini udah kumpul nih di padang mahsyar nih. Mulai Allah ngomelin jin. Wahai bangsa jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Kata Allah ngomel. Yang jawab bukan jin, yang jawab manusia yang merasa berdosa digoda sama jin. Ya Allah, memang benar kami udah menikmati dunia ini, kata gitu. Kamu udah ngaku deh bahwa kami digoda sama jin gitu akhirnya. Gitu. Apa jawab Allah? Neraka tempat kamu tuh. Sana. Diusir. Dialog kan? Tapi langsung diusir, enggak dihisap lagi yang lain, enggak dilihat bukunya. Gitu. Ya. Nah, kita berdoa, misalnya jangan sampai masuk golongan ini nih. Orang Allah ngomelinnya jin, yang jawab manusianya. Ya udah, Allah mungkin jengkel kali ya, murka, neraka tempat kamu itu. Nah, kita lihat ayatnya. Surat Al-An'am 128. Nah, buka Al-An'am 128. Ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Dan ingat yahsyuruhum jami'an. Dan ingatlah di hari waktu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Allah berfirman, ya masyarul jin. Ya, jadi ada tegur siapa? Jin. Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Kawan-kawannya jin dari golongan siapa? Manusia. Berkata begini, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Kau tentukan bagi kami. Allah berfirman, lihat firman-Nya Allah, lihat. An-naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah. Neraka itulah tempat kamu berdiam, kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau aku berkehendak lain, kata Allah. Dah, sono. Kalau bahasa Jawanya, kono budal. Kemana? Ke neraka. Langsung Allah usir. Jadi jangan macam-macam. Kalau Allah belum selesai nanya, apalagi nggak ditanya, jangan jawab, diem aja dah, diem. Tuh di sana begitu, ya. Sekarang bisa diingetin.
Hah? Udah otomatis. Makanya itu. Karena kita kan begitu. Maksudnya kita nih pengen menjadi orang yang baik, ngaku gitu. Nggak kena. Orang yang ditanya jin, yang dimarahin, jin kamu banyak menyesatkan ya. Emang tugas dia menyesatkan? Kita jawab, halo, gini, saya ini udah senang memang di dunia sama jin tadi, gitu. Ya marah Allah, gitu loh, ya. Itu pertama. Dialog yang kedua, modelnya adalah summa latus alunna yaumaidin anin naim. Pada hari itu semua kenikmatan akan didialogkan, ditanya. Apa aja ditanya? 4 hal kenikmatan. Buka hadis nomor 6. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'al, sampai ditanya. Soal apa? 1, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. 2, wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. 3, wa an malihi min aina tasabahu. Soal hartanya, dari mana dia dapat. Wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Terakhir nomor 4, wa an jismihi, soal badannya, fima ablah. Buat apa dipakai badan itu? Ya, ini didialogkan oleh Allah. Ditanya, kamu punya ilmu, diapain aja tuh ilmu? Saya ilmu hitam ya Allah. Nah udah langsung tendang. Ya. Macam-macam soal. Dan soal harta 2, dari mana lo dapat, kemana lo belanjain? Dapatnya halal, belanjanya kerabat tunggak, kena. Dapatnya haram, apalagi langsung gitu Pak, ya. Didialogkan, ditanya, kita jawab. Nah, ada contoh kasus 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang jihad fisabilillah, mati dalam perang jihad fisabilillah. 2, orang yang berilmu. Orang berilmu nih, dakwah, baca Quran. Dan yang ketiga, orang yang dermawan, banyak harta. Ditanya, ini kenikmatan yang saya kasih kepada kamu ya, yang jihad nih, ini kenikmatannya. Buat apa ini? Kamu saya kasih keberanian, saya kasih keahlian bela diri, saya kasih apa? Saya pakai itu kenikmatan semuanya ya Allah untuk berperang di jalanmu, hanya untukmu. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu. Kamu ikut jihad sampai mati ini hanya untuk dibilang pahlawan, dibilang orang kuat. Sekarang, dan kamu memang udah dibilang begitu, dielulukan oleh kaummu waktu kamu mati. Sekarang masuk ke neraka. Nah, yang kedua, muncul orang yang berilmu. Saya kasih kenikmatan, kamu bisa berdakwah, kamu bisa baca Quran segala macam. Iya, ya Allah, kenikmatan itu saya gunakan untuk berdakwah, untuk baca Quran. Hanya untukmu ya Allah. Kadzabta, dusta kamu. Kamu berdakwah, baca Quran hanya untuk dibilang kamu qori yang bagus suaranya. Berdakwah dibilang kamu berilmu segala macam. Masa kamu ke neraka? Dibuang ke neraka. Dari dialog itu doang. Terus yang ketiga, dermawan juga begitu. Kamu saya kasih harta, kenikmatan dunia. Digunakan buat apa? Begini ya Allah, saya cari itu, lalu saya sumbangkan kemana-mana hanya untuk mencari wajahmu ya Allah. Dusta kamu. Kamu dibilang hanya untuk dibilang dermawan begitu. Saya lempar kamu ke neraka. Nah, ini ada dalam hadis yang panjang, hadis nomor 9. Dibaca di rumah aja. Jadi dialog ini, dialog terhadap 3 golongan ini membuat orang yang diajak dialog oleh Allah kecemplung ke neraka. Setelah dialog, baru dialog doang, hisabnya dialog. Belum sampai bukunya diperiksa, mizannya belum. Yang pertama ya. Coba lihat dulu di hadis 9. Cuma kita baca dikit aja ya. Yang lainnya baca di rumah. Hadis nomor 9, lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lihat yang di bold ya. Inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhid. Sungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Lihat yang di bold lagi ya, yang di bold di bawahnya.
thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya lalu dilempar ke neraka. Nyeret tapi mukanya di bawah, lempar ke neraka. Ini orang mati syahid tapi hatinya ria. Allah tahu. Kazabta, dusta kamu. Lewat apa nih? Lewat dialog, tanya jawab. Jangan sampai Pak masuk sini, jangan sampai. Peringatan pada kita, mbok, kalau Anda mau jihad fisabilillah, mau dakwah di jalan Allah, mau nyumbang sesuatu hanya karena Allah. Jangan cari sum'ah atau riya, pengen dilihat manusia, jangan, Pak. Ya, itu hikmahnya. Apa sini kan jelas ya? Jelas. Itu hadis nomor 9 dibaca di rumah aja. Soalnya kalau baca serem, Pak. Kita pada pingsan lagi, Oke. Sekarang masuk pada hisab nomor 2, yaitu mizan. Mizan dulu. Mizan, timbangan nih. Suatu hari Allah menegakkan mizan, ya gitu. Maka malaikat bertanya, ya Allah, untuk siapa mizan itu? Allah bilang, untuk makhlukku. Jadi Bapak jangan sekali-kali nganggap mizannya Allah itu untuk Allah, supaya Allah tahu kita beratnya dosanya. Bukan. Mizan itu Allah tegakkan untuk kepentingan kita, supaya jangan ada yang GR kita. Wah, selama ini saya udah baik nih. Nanti Allah di hari kiamat, waktu kita hadir di mizan, Allah bilang, tingali. Itu bukti tuh bahwa kamu begini gitu. Enggak, ini berubah. Nih, penting ya katanya. Lihat tuh, kamu ternyata lebih berat dosanya begitu. Jadi jangan kegeeran kita. Sebab satuan dosa sama pahala kan nggak jelas. Apa gitu, ya kan? Gitu. Jadi lihat hadis nomor 3. Apa kata Rasulullah? Hadis nomor 3 apa, Tom? Yudaul mizanu yaumal qiyamati falau wuzinat au wusiat fihi samawati wal ard lawudiat fatakulul malaika. Pada hari kiamat timbangan amal akan diletakkan, andaikan langit dan bumi ditimbang atau diletakkan di atasnya, niscaya akan tertimbang. Kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, liman yazinu hadza, untuk siapa timbangan ini? Allah Ta'ala berfirman, liman syi'ta min khalqi, dari makhlukku yang aku kehendaki. Karena ada juga makhluk yang Allah nggak kehendaki ditimbang. Bisa dua alternatif, dia nggak usah ditimbang langsung masuk surga, dia nggak usah ditimbang langsung masuk neraka. Jadi ini tuh untuk makhlukku yang saya kehendaki mau saya timbang. Ya kelihatan nih, wah ini Mas Bagus ada agak montok nih, mau dicek aja berapa kilo gitu dosanya. Oh ternyata beratnya bukan karena dosanya, karena pahalanya. Amin. Mantunya Pak Iskandar, ya mantap ya. Begitu mau dicek. Nah kata Allah, untuk siapa dibantu? Untuk makhluk yang saya kehendaki. Maka malaikat mendengar jawaban itu apa? Karena Allah itu terkenal di saat alam ini, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya gitu. Maka malaikat berkata, Maha suci engkau, selama-lamanya kami akan menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Ya, subhanaka ma abdanaka haqqan ibadatik. Kenapa malaikat ngomong gini? Karena malaikat itu beranggapan kalau mizan udah ditegakkan, keadilan Allah akan datang. Gitu loh. Wah, ini udah paling adil nih pengadilannya. Di sini, orang korupsi 300 triliun, hukumannya 6,5 tahun. Dari mana itu hitungan? Bingung. Nah iya. Jadi di sana malaikat makanya sampai kagum, ya Allah, kalau mau begini, kami akan menyembahmu selama-lamanya dengan hak. Kenapa? Timbanganmu paling adil gitu. Itu ya. Timbangan tuh. Nah,
Nah sekarang ada proses timbangan yang menimbang pahala dan dosa. Pahala dan dosa gitu. Nah, berat dosa, ringan pahala. Kalau orang udah berat dosanya, ringan pahalanya, Al-Quran berkata dia merugikan diri sendiri. Karena yang bikin dosanya jadi berat dia sendiri kan. Kan itu kan semuanya kan itu dicatat oleh Allah. Nah, di sana dibuktikan siapa yang lebih berat dosanya daripada pahalanya, dia pertama merugikan diri sendiri. Kedua, dia akan kekal di jahanam. Ketiga, dia akan kekal di hawiyah. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama surat 7 ayat 8 dan ayat 9. Surat Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal wasnu yawma idzin haq faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya, timbangan hari itu adalah kebenaran, maka barang siapa berat timbangan pahalanya atau kebaikannya, mereka itu adalah orang yang beruntung. Tapi wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Ya, merugikan diri sendiri. Itu pertama, statusnya lihat Pak. Bagi orang-orang yang berat dosanya tapi ringan kebaikannya, rugi diri sendiri. Yang kedua, statusnya kekal di jahanam, di neraka jahanam. Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 103. Fa iza nufiqa fis-sur, apabila sangkakala ditiup, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Ya, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka orang beruntung, ya kan? Oke, sama tadi ya. Lalu wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum. Sama tadi kan? Mereka rugi diri sendiri. Fi jahannama khalidun, mereka kekal dalam neraka jahanam. Nah, tambah kan? Jadi tadi merugikan diri sendiri, yang kedua kekal di neraka jahanam. Lihat lagi. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bapak perhatikan dong baik-baik. Orang masuk ke dalam hisab mizan. Ya, belum yang lainnya nih. Mungkin belum dialog juga, baru mizan nih. Mizan ditimbang, dosanya lebih berat. Langsung kata Allah, ini orang rugi, langsung jahanam, muka dibakar. Nggak pakai lagi sirot, buku amal, nggak perlu. Nih hisab yang serem, ya kan? Udah rugi, langsung fi jahannama khalidin. Ini paham nggak? Bengong, ngangguk-ngangguk, paham nggak? Tidak paham. Oh takut. Oh iya. Emang begini kurang. Langsung Allah to the point aja. Lu datang kemari, ya oke, saya hisab, saya mizan gitu. Dan memang yang datang ke sana itu nggak milih. Memang kita milih nih di Palung Asyar, tuh 2, 3 maunya mizan, maunya buku aja, nggak bisa. Allah gerakan kita kemana gitu. Nah, mendingan lakukan amal yang tanpa hisab aja bisa masuk surga, amin. Itu ya. Hati-hati. Jadi itu nggak berurut gitu. Nggak berurut, sesuai dengan orang. Iya. Hati-hati. Di sini ngomongnya berurut kan, dialog, mizan. Di sana nggak ada ayat yang menyatakan Anda mizan dulu lalu masuk buku atau Anda nggak usah gawat, nggak ada. Ini jenis-jenis hisab gitu doang.
silakan. Kalau bilang kalau gue urut habis waktu aja. Ini kan filter aja supaya neraka cepat penuh gitu loh. Ya kan penuh gitu. Ya. Nah, yang terakhir yang itu yang hawiyah. Surat apa tuh? Surat Al-Humazah ya? Iya ya. Surat 101. 101. Enggak, yang Al-Humazah 104. yang 101 apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Saya kan ngomong tadi Al-Humazah Al-Qari'ah. Nah, gitu. Gitu. Iya, gue seri aja nggak mau, apalagi kalah gue nggak mau. Seri aja gue nggak mau. 101 ayat 6, ya kan? Fa'amman ya kan? Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka dalam kehidupan yang memuaskan di surga, ya kan? Nah ini, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Nah, kalau Bapak masih jeli kemarin, yang satu bilang jahanam, satu bilang hawiyah. Maksudnya apa sini? Kan sama-sama ditimbang berat dosa. Ternyata jahanam yang dimaksud tadi, jahanam nama neraka secara umum. Kan ada jahanam neraka untuk orang-orang muslim, lantai 7. Nah, itu tadi tuh jahanam secara umum. Karena ada dua kan, an-nar dan jahanam namanya gitu. Nah, jadi kita lihat di sini proses hisab dengan timbangan adalah proses yang menyeramkan, Pak. Menyeramkan. Karena bisa-bisa kalau kita beruntung, Pak. Insya Allah kita beruntung. Ditimbang banyak pahalanya, Pak. Walaupun jumlah pahalanya misalnya 51, dosanya 49, dosanya udah nggak dianggap kalau lihat ayat ini. Iya kan? Nggak dianggap lagi, nggak dihitung. Siapa yang lebih berat dosanya pasti masuk jahanam atau hawiyah. Tapi yang lebih berat pahalanya fa huwa fi 'isyatir radiyah. Di tempat yang menyenangkan atau di surga. Udah? Jadi masalah dialog udah ngerti, dialog ngerti, mizan ngerti. Balik ke nomor 3 kita, buku catatan amal. Ya, mantap. Cepet kita ya kalau begini ya. Kalau mau buktiin mati dulu deh, mati ya. Jadi kalau yang banyak dosa itu merugikan diri sendiri. Iya. Tapi kalau ada ya, kan tadi ada pertanyaan, Allah menanyakan jin atau setan kan? Iya. Yang jawab kan manusia. Gue begini kan gara-gara digoda ini. Bapak waktu ditimbang udah nggak bisa jawab lagi. Oh, nggak bisa itu jawab. proses dialog. Udah berarti. Nah, pas gue milih mana? Mulai di dialog apa dipisah? Nah, nggak bisa jawab lagi. Timbang aja katanya Pak. Tanpa ikan masuk surga aja. Karena nanti Allah lagi nanya, jangan terus. Jangan deh. Iya, jangan. Emang catatan demokrasi. Nah, pada waktu minggu kemarin kalau nggak salah saya pernah ngungkapin bahwa untuk beratnya kita di mizan itu kebaikannya la ilaha illallah kan? Ya, berat. Ada lagi selain la ilaha illallah. Jadi yang bikin kita berat kan la ilaha illallah. Bahkan Allah ngeluarin kartu bitokoh, kartu yang orang dosanya seluruh hidupnya diisi dengan dosa, tapi pernah satu kali dia ada la ilaha illallah di hati itu, Allah keluarin. Ini saya timbang sekarang nih, yang dosamu yang sepanjang hidupmu di sini, ini nih la ilaha illallah di sini. Wah, ada, kamu baik kok nih, lebih berat nih. Nah itu bikin berat la ilaha illallah. Ada lagi yang bikin berat. Lihat hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Ma min syai'in asqalu fil mizan al mu'minin yaumal qiyamah. Tidak ada satu apapun yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah min khulqin hasan, daripada akhlak yang mulia. Sungguhnya Allah sangat membenci orang yang berkata kotor lagi jahat. Coba sekarang akhlaknya bikin bagus. Akhlak bagus itu pada orang tua dia hormat, pada anak muda dia sayang. Ya. Jadi itu dulu. Terus sama yang setara dia pokoknya nggak pernah gomtunas, nggak pernah ngecilin manusia. Alah, gue tahu lu, jangan gitu.
Jangan. Gue tau kecil lu. Ya, gue tahu. Gue lewat sekolah terus lewat gue. Nah, nggak, jangan gitu. Ya. Akhlak yang baik. Kalau- sama subordinate boleh dong. Apa? Sama subordinate boleh dong. Iya. Sama gua boleh dong. Iya. Dan ingat, akhlak Bapak itu ada dua. Akhlak kepada sesama makhluk, akhlak kepada Allah. Akhlak tuh gini, akhlak tuh sambungan sebenarnya. Sambungan antara khalik dengan makhluk. Kan gitu. Di tengah-tengahnya ada akhlak. Coba berakhlaklah seperti akhlak Allah. Jadi kita tiru akhlak Allah. Allah punya akhlak. Apa akhlak Allah? Asmaul Husna. Ar-Rahman. Kalau Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, kita juga Maha Pengasih. Loman, nyah, nyoh. Jangan pelit. Ya. Maha Penyayang. Ya, kita sayang juga. Jangan sayang janda, sayang juga. Sayang orang. Gitu. Kalau Allah Maha Sabur, sabar, kita sabar. Allah Maha Syakur, Maha berterima kasih, kita bersyukur. Allah Maha apa? Maha semuanya. Maha Ghafur, oh kita pemaaf. Gitu. Maka kalau akhlak ini udah Bapak tiru gitu, insya Allah timbangan Bapak jadi berat. Tambahin la ilaha illallah, udah dijamin. Kalau nggak percaya mati. Nggak bener. Iya betul, yang panjang umur kalau Jangan sampai saya dibilang ngarang. Ini kadang-kadang bilang saya ngarang nih. Lo ngarang lo Ustaz ini. Tahu dari mana lo itu? Sekarang di rumah. Nah, kelas ini lebih luas dari adab. Ya, oh di atas akhlaknya di atas adab. Lebih luas dari etika juga. Iya, ya akhlak tuh etika. Moral dari sesosok makhluk tuh akhlak itu. Yang menjiwai dia. Dan akhlak itu letaknya di sini. At-taqwa hahuna, letaknya di hati. Ya orang yang sering ngomong kotor ini, akhlaknya buruk karena hatinya kotor. Bini gendut, nanya sama kita, "Mas, aku gendut ya?" Kamu bukan gendut lagi, gembrot kamu. Nah itu, berarti hati kita kotor. Tapi kalau hati kita bersih, ditanya sama istri, "Mas, aku gendut ya?" "Kamu nggak gendut, kamu montok. Kamu bohai." Gitu. Jadi akhlak yang baik itu selalu nyenengin lawan. Raza. Kak. Lu kayak Kita apa? boleh munafik kan? Ya. Ya bohai. Istri nanya, "Mas, aku hitam ya?" "Kamu gak hitam, kamu manis." Nah kan enak jawabnya. Ini kalau ditanya, "Mas, aku hitam ya?" "Bukan hitam lagi, gosong kamu." Oh. Kesian Pak orang. Bukan hanya pada istri, pada teman juga begitu. Usahakan selalu husnuzon. Gitu. Itu akhlak. Intinya jangan sampai pihak kedua atau ketiga sakit hati. Ya? Itu cakep. Ya. Tapi kalau istri nginin suami gitu, makanya perkecilin gitu. Istri sama Itu nginin masih saya kasih, gitu, masih olahraga. Balas. Kan dibilang makanya perlu kecilin. Gue udah berusaha ngecilin, yang penting itu gede kan. Nah gitu. Ini jangan perlu kecil, itu kecil juga ya. Ya. Oke. Akhlak. Itu baru dua hisab nih Pak, dialog sama mizan. Paling berat itu Apaan? paling berat. Ya, iya, tapi kan timbangannya berat juga sono. Yang berat-berat mesti pakai ringan-ringan di sini. Mesti kita bina akhlak. Coba Rasulullah bilang apa? Bapak mungkin menghafal di sini. Mungkin Pak Luli hafal nih, Ustaz Luli nih. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Terus apa lagi? Wa bi sayatat hasanat tabuha, dan ikutilah keburukanmu dengan kebaikan, akan menghapusnya tuh yang tadi buruk-buruk. Terus wa khaliqin nas bihulqil hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ustaz kau tahu ya? Iya Ustaz. Gitu. Lu kan aja Pak Ustaz lu hafal. Ini ngapalin, lu kagak. Ya. Ini lanjutin apa ntar nih? Oh lanjutin. Kunci ini katanya. Iya. Ya others boleh good tapi ininya ini. Maka itu. Habis ya. Itu plus la ilaha illallah, mantap. La ilaha illallah itu akhlaknya kepada atas, bahwa kita bertauhid, dan
akhlak yang baik kepada manusia. Udah, beres. Hancur timbang. Termasuk lihat. Kata Rasulullah, orang yang baik itu siapa? Manhu, yang orang yang baik itu. Man ahsana, man asa'ahu. Sanggup gak Bapak? Orang yang baik itu kata Rasulullah, orang yang bisa baikin orang yang jelek sama dia. Kita difitnah, dikatain gitu. Kita baikin dia. Bisa gak? Itu luar biasa. Kalau cewek Iya, makanya luar biasa. Hah? Kalau cewek Rasmat bisa. Oh, jangan kamu itu. Bisa aja. Oke, kita mulai. Mizan dari dari apa? Buku catatan amal, ya. Makanya kita mesti tahu dulu nih, Pak. Adanya buku catatan amal itu Allah tetapkan. Tapi Allah tetapkan itu melalui proses. Allah kasih tahu kita di beberapa surat, di beberapa ayat, bahwa bagi kamu, saya adakan bagi kamu malaikat yang mengawasi kamu. Malaikat itu pun mencatat apa yang kamu perbuat. Gitu tuh prosesnya. Makanya ada buku. Enggak ujuk-ujuk bukunya diliatin, wow, kanan enggak. Itu buku prosesnya. Waktu kamu itu di dunia, kamu balik, saya kirim malaikat 2, namanya malaikat hafazat. Lalu malaikat itu saya kasih jabatan kiraman katibin. Menulis segala macam apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu ucapkan. Itu asal mulanya. Dan itu keyakinan kita kepada yang gaib. Jadi jangan diremehkan. Adanya orang bermaksiat tuh karena nggak meyakini itu atau bodoh mengenai itu, alias goblok. Goblok. Padahal ini ayat itu dari kita belum lahir, bapak kita belum lahir udah ada. Allah berkata, saya kirim kamu malaikat buat jagain kamu. Tapi malaikat itu nyatet. Bahkan Allah detailkan lagi, ada duduk dia qaid di kiri dan di kanan kamu, raqibun atid, yang melihat kamu dan selalu hadir. Gitu. Lihat surat 82. Surat 82. 82. Ya, ayat 10, 11, 12. Ya, kita dari situ dulu ya, kita hajar dulu ya. Wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaanmu itu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba Bapak masuk mall atau di kantor Bapak diumumin sama HRD, setiap ruangan di kantor ini ada CCTV. Berani nggak korupsi? Ngitung duit gitu yang Bapak nyolong dari kantor? Nggak berani, karena ada apa? CCTV. Ini Allah bilang, hidupmu itu saya kasih CCTV. Hidupmu saya kasih CCTV. Nyolong, zina, minum, judi. Coba Pak, manusia itu zoluman, jahula. Udah zalim tapi bodoh. Tuh pertama tuh ya, adanya buku amal karena adanya ayat ini nih. Yang kedua, surat Qaf, surat 50 ayat 16, 17, 18. Pak Agus Al-Qur'annya, Pak Luli terjemahannya. Surat 50 ayat 16. Iya, ayat 16, 17, 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada orang lainnya. Idza waqtaw mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. La yalfizu min qawlin illa
لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ini dasar-dasar di mana nanti buku yang Bapak terima itu sumbernya dari pengawasan malaikat dan pencatatan. Rapi, jangan Bapak bayangkan dia pakai pulpen gitu terus ya ketinggalan nyatet, enggak. Dia udah ada komputernya. Lebih canggih dari handphone Bapak itu. Ya. Selfie malaikat tuh mau krek nih, Dede dilihat lagi ngaji. Iya, rapi. Gitu. Ya, dasarnya itu. Nah, ayat ini tolong imani. Kalau orang mengimani ayat ini aja, Pak, pasti enggak baca-bacem. Iya dong, dicatat. Kita anggap enggak ada yang nyatet soalnya. Kenapa saya ngotot ngajar? Karena saya yakin saya dicatat. Ya diaminin lo, gua nggak lagi doa. Udah pasti juga lo aminin juga dicatat. Gua nggak mau draw. Gue seri aja nggak mau apalagi kalah. Gitu Pak ya. Kenapa kita ngotot ngaji? Karena dicatat. Ya. Walaupun Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Allah nggak butuh catatan itu. Sekali lagi saya bilang, catatan kita, berat mizan kita, untuk kita, kepentingan kita, supaya dia terlalu GR kita hidup di dunia ini. Kalau udah ngaji, udah sholat, seolah kita orang baik gitu. Nanti malaikatnya orang Sunda bilang tadi itu, tah tingali dangu ke dia, iya, penting iya gitu. Buka gitu. Saking pentingnya itu. Ini keadaan kamu yang sebenarnya. Bahkan Allah nyatakan isinya bukan hoax. Isi buku ini pasti benarnya. Karena malaikat itu punya sifat satu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tuh enggak pernah Allah nyuruhnya begini, dia terus bilang, dia kesian sama Pak Rudi ini enggak ada baik-baik ini. Ya udah gue tulis baik dah daripada ntar digebukin. Enggak ada gitu. Rapi malaikat, jujur-jujur itu malaikat. Tuh ya. Lihat sebentar surat 45 ayat 28. dan 29. 28 dan 29 ya. Lihat. Al-Jasiyah ya. Wa tara kullu ummatin jasiyah. Pada hari itu kamu lihat umat-umat itu berlutut ya. Kullu ummatin yud'a ila kitabihal yaumal tujzauna ma kuntum ta'malun. Tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Lihat ya. Haza kitabuna. Ini kitabmu, kata Allah. Ya. Lalu Allah nyatakan, yang tiku alaikum bil haq. Kami menulis semuanya, menuturkan ini isinya ini dengan benar. Enggak ada hoax. Pasti benar. Kalau dikatakan Mr. Rasman Said hambaku ini tanggal sekian ngaji dengan khusyuk dan dia punya rasa takut pada neraka, ada di kitab itu. Tapi ada juga ridho, orang dia mau tidur bilangnya masbuk, nah misalnya ada macam-macam. Dan dengan bil haq, dengan benar, nggak ada isinya bohong. Pertama, yang kedua, sifat kitab ini yang kita terima ini isinya detail, ya. Nggak ada malaikat tulisnya pokoknya rinci detail. Nah, yang rinci itu lihat surat Al-Qamar. Surat 54. Ayatnya 52 dan 53. 52 dan 53. Bunyinya lihat ya. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan atau buku amalan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar tertulis. Maka kalau Bapak sering baca Al-Kahfi, ya wailana ma hadzal kitab, ya kan?
Terus apa? Ayo dong yang hafal. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka aku. Kitab apa nih, rinci banget. Ada yang kecil, ada yang gede, semua kecatat. Tuh orang-orang berdosa akan ngomong gitu nanti di Al-Kahfi itu. Dari kiamat. Ini kitab apa nih, rinci banget nih. Kok ada semua nih, saya apa jalan siul-siul ketahuan juga di sini ada semua. Rapi. Jadi selain isinya bukan hoax, isinya bener, isinya rinci. Nah, ini yang kita terima nanti. Kita terima di mizan kitab. Namanya mizan ruangan kitab ya. Tadi kan ruangan dialog, ruangan mizan, ini ruang kitab. Nah, apakah ada orang yang dihisab dengan kitab ini langsung masuk neraka? Ada yang terima dari tangan kiri dan dari belakang. Ini gawatnya. Jadi kalau tadi mizan udah serem, lebih serem ini. Kalau nerima yang tangan kiri udah nggak bisa lagi dia ngoper ke tangan kanan. Kanan, Allah salah gitu, nggak bisa. Kiri terus. Maka dia langsung dioper ke neraka tanpa melewati sirat segala macamnya. Lihat surat Al-Haqqah. Surat 69 ayat 25. Ayat 25 ya sampai ayat 32. Saya baca terjemahannya aja. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabih. Adapun orang-orang yang diberikan padanya kitab dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya aku nggak diberikan kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan. Jadi pengen mati orang kalau terima dari kiri nih, pengen mati dia kan. Terus hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat padaku, telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam api yang menyala-nyala, kemudian belitlah dengan rantai 70 hasta. Ini Allah yang berfirman. Jadi orang yang terima kita dari kiri udah ngeluh pengen mati, Allah bilang sama malaikat, belenggu, borgol, lempar ke neraka. Dari hisab kitab langsung, nggak pakai nunggu dulu, langsung masuk neraka. Kayak udah bosen nih, udah. Kok bengong aja, diem aja. Oh mikir. Sekarang yang terima dari belakang. Surat 84. Surat 84 ayat 10, 11, 12. Surat 84. Ayat 10, 11, 12. Ya, tolong dibaca Bang Aman. 10, 11, 12 ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Tuh, ini kan singkat aja kan, terima dari belakang, langsung celaka aku, langsung masuk api. Oke, sampai di kitab udah ngerti belum? Udah paham ya? Ya, itu hisab-hisab, contoh-contoh hisab, dialog, mizan, kitab. Ada yang mau tanya? Pak, Ya. itu yang di mizan kan ditimbang ya. Apa kan ada orang yang timbangan biasanya lebih berat. Terus Nabi dikasih tahu itu ada hambanya yang masuk neraka di mizan. Terus Nabi bilang, tunggu nih, dia ada apa yang dia sholawat itu Pak Haji, jadi timbangannya lebih berat. Nah itu gimana Pak Haji? Kalau sholawat itu saya belum menemukan itu kaitan dengan mizan. Itu hadis dari Fadlul Amal ya. Coba gini ya, ini untuk nyari jalan tengah. Kamu tolong bawa hadisnya, terus difotokopi. Nanti kita bicarakan
next week, di minggu depan. Tapi saya belum menemukan ada sholawat yang bisa memberatkan mizan. Adanya kemarin la ilaha illallah dan ini sekarang akhlak yang baik ini. Iya. Kamu cari hadisnya. Jadi jangan dengar-dengar aja nih, tapi ada bukti burhannya, ada dalilnya, maka kita bicarakan. Kalau itu benar dan sahih, saya akan nurut sama itu. Saya tambah lagi bahwa saya ada kekurangan ilmu mengenai itu. Dengar dari mana, Is? Udah, pokoknya jangan dibahas dia dengernya. Makanya saya cari jalan tengah. Mendingan bawa dulu buktinya gitu, ya. Bawa dulu buktinya. Kalau dari ustaz-ustaz dulu dan orang kan selalu tuh ada yang dipanggil namanya syafaat. Iya. Kan katanya sorban Rasulullah bisa Oh iya, maka itu. Kalau soal syafaat, memang nanti habis kita ngomongin neraka syafaat. Jumat depan juga ada syafaat nih. Tapi itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Apalagi itu Nabi loh. Karena ada ancaman ini. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dan itu datangnya dari aku, padahal bukan dari aku itu. Aku siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kita mengumpulkan berita dari Rasulullah, tapi nggak nisbatnya ke Rasulullah gitu, nggak sampai ke sana, nggak mursal, ya. Jadi kamu cari hadisnya, di fotokopi, nanti kita bicarakan di sini. Siap? Lanjut, ya. Kepada hisab nomor 4 yaitu sirot. Gambarannya begini, dia itu jembatan menuju surga dari padang mahsyar. Di bawah dia ada jahanam. Oke, paham ya? Nah, jembatan itu akan dilewati oleh setiap orang sebetulnya. Kecuali orang yang Allah kehendaki tidak dihisab, ya kan? Nah, ini kalau udah lewat situ, sesuai dengan dia punya apa perbuatan di dunia, itu jembatan punya kayak pohon duri sakdan, pohon-pohon yang tajam-tajam kayak besi-besi pengait gitu, besi pengait. Di jembatan itu cuma tipis, di sini ada api menyala-nyala mengelilinginya. Orang yang ada dosa montas sedikit dan banyak itu kesambar, kepleset, masuk dulu ke neraka. Berapa lama dia nyari-nyari ke atas bisa dapat masuk lagi. Ada orang yang molos saja, ada orang yang ngerangka, macam-macam di situ. Nah, orang-orang yang berdosa yang dikehendaki Allah melewati sirat, dia akan gagal menuju pada surga, pasti jatuhnya. Jadi sirat itu juga hisab, melihat orang ini bobot dosanya seberapa pula dia jatuh dulu ke neraka berapa tahun gitu loh. Itu sirat, ya. Enggak apa-apa, nggak serempet om, enggak, menelicin doang, ya. Licin panas lagi, pakai baja, besi baja gitu. Lihat hadis nomor 10. Wa yutrabu jisru jahannam, dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahannam. Ujungnya surga, ya, ujungnya surga. Rasulullah SAW bersabda, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para Rasul saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sakdan. Pernahkah kalian lihatnya di dunia maksudnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka dia seperti duri pohon sakdan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Lihat, fatahtafun nasu bi'a'malihim, dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Makin bersih orang itu, nggak kesambar, lewat tadi. Rasulullah lewat. Tapi masih melalui ini. Ya kan dia sebagai contoh Pak, karena Rasulullah diberi hak membuka pintu surga pertama. Nabi terakhir yang membuka pintu surga pertama, lewat situ. Oke? Maksud saya karena bertanya ini kan salah satu termasuk hisab. Iya. Dan hisab itulah binasa dan celaka. Nah, Kok Nabi melalui ini juga gitu loh. Allah berkehendak seperti itu. Allah berkehendak seperti itu. Oke? Enggak konsisten kan. Betul. Nah, itu dia. Bukan ayat yang nggak konsisten, tapi gini. Kalau misalnya bilang ini buat contoh, make sense. Iya. Kenapa begitu? Karena Nabi semua
Pada waktu di padang mahsyar pun berdoa pada Allah. Itu yang namanya syafaat. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nah, dia hadir di situ. Untuk apa? Selain buat contoh, nabi-nabi yang hadir di pada sampai situ untuk penang. Kenapa? Karena banyak ayatnya. Nabi, para malaikat, orang mukmin sebagai syuhada, sebagai saksi pada hari hisab. Saksi kan? Nabi bersaksi kan? Ini umatku ya Allah. Gitu. Jadi dia nggak merasakan apa-apa Pak lewat situ. Yang merasakan umatnya yang banyak dosa. Kan nabi-nabi kan maksum, nggak ada dosanya. Jadi sebagai guide apa ya? Guide yang utama gitu, nabi-nabi itu. Ya kalau ragu kita diseberangin aja. Kita harus ragu nyeberangin. Ya Rasulullah, tolong seberangin aku. Iya benar juga ya. Coba lo ngomong gitu dah. Nah Bapak catat aja, Al-Quran menceritakan mengenai sirat, tapi Al-Quran tidak secara terus terang bilang bahwa ini jembatan, ini sirat, enggak. Hanya menceritakan kejadiannya di sirat itu. Di sirat itu nanti semua orang diberi cahaya, khususnya orang mukmin, cahaya badannya. Nah di samping orang mukmin banyak orang Islam yang lainnya juga, tapi munafik. Nah, Quran menceritakan di sirat itu orang munafik minta cahaya dari orang mukmin. Tolong kasih cahaya kamu dong. Gitu. Ada yang kasih, ada yang enggak, ini kamu enggak berhak. Ada orang munafik dapat cahaya juga. Dan dengan cahaya itu mereka berjalan agak lancar. Tapi sampai tengah-tengah Allah matikan cahayanya, pluk orang munafik, orang mukmin selamat. Gitu. Nah, Al-Quran menceritakan itu. Di samping ditopang dengan hadis Nabi juga. Jadi serem Pak keadaannya. Jangan digambarkan Bapak oleh jembatan Udin itu, jembatan seru bukan. Ya, panjang jembatannya itu. Ya. Nah, nanti Bapak catat, tolong lihat surat Al-Hadid ayat 12 sampai ayat 15. Itu ceritain sirat tuh. Di mana cahaya orang munafik. Al-Hadid ya. Ayat 12 sampai ayat 15. Nah, itu Bapak lihat itu orang munafik dan orang mukmin saling rebutan cahaya di situ, ya. Lihatnya di rumah lupa aja di sini ya. Nah, sekarang Al-Hadid tadi barusan ini itu sama Rasulullah dibahas sedikit pada hadis nomor 5. Ya. Coba lihat. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5 ini dari Abu Zubair bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang perjalanan manusia pada hari kiamat. Kemudian dia menjawab, kita datang pada hari kiamat dari tempat ini dan itu. Tempat ini dan itu tempat hisab maksudnya. Lihatlah, yakni itu tempat tinggi di atas manusia. Jabir berkata, para umat dipanggil bersama berhala. Ini kalau ada Jabir berkata, maksudnya Jabir mendengar dari Rasulullah ya. Para umat dipanggil bersama berhala-berhala mereka dan ada yang pernah mereka sembah secara berurutan. Kemudian Tuhan kita datang kepada kita sudah itu. Lalu dia berkata, siapa yang kalian tunggu? Mereka menjawab, kami sedang menunggu Tuhan kami. Lalu dia berkata, akulah Tuhanmu. Mereka berkata, tampakkanlah hingga kami melihatmu. Lalu Allah menampakkan dirinya pada mereka dengan senyum. Jabir berkata, kemudian dia pergi bersama mereka dan mereka pun mengikutinya. Lalu Allah memberikan cahaya pada tiap orang dari mereka, baik orang munafik maupun orang mukmin. Kemudian mereka mengikutinya. Di atas jembatan Jahanam terdapat besi panas dan tajam serta duri yang menarik orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian cahaya orang munafik dipadamkan dan selamatlah orang-orang mukmin. Nah, ini keterangan dari Al-Hadid tadi. Jadi kita pelajarin di rumah ya. Al-Hadid tadi keterangannya adalah hadis ini. Jadi banyak orang yang gagal di sini Pak, karena dosanya banyak. Sehingga ditarik oleh besinya itu cemplung ke jahanam. Nanti berapa ribu tahun di situ baru dinaikin sama Allah. Gitu ya, di syafaat tadi nanti. Dah. Lalu mizan yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Dah dikit lagi habis nih. Ya. Mizan yang kelima adalah sidang pengadilan. Tadi udah apa? Dialog, mizan,
buku sirat, yang kelima sidang pengadilan. Sidang pengadilan adalah untuk kasus-kasus yang spesifik. Contohnya kasus pembunuhan. Kata hadis, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama dihadapkan di satu meja. Lalu ditanya sama hakim, sama Allah, kamu kenapa membunuh? Kamu kenapa dibunuh? Gitu. Ini bukan dialog lagi, udah sidang nih, sidang. Lalu akhirnya Allah putuskan, ya udah kamu tunggu dulu ribuan tahun. Nah, kayak gitu. Ada lagi sidang, namanya sidang muflis, sidang bangkrut. Orang datang ke hadapan Allah dengan pahala sedekah, pahala haji, pahala sholat, pahala puasa, sampai di hadapan Allah, disidang dia sama hakimnya Allah nih. Lalu Allah kan menegakkan keadilan. Orang ini memang pahalanya banyak, tapi cacatnya banyak. Cacatnya terhadap manusia lainnya. Pernah akala malahada, pernah makan harta manusia itu dengan tanpa hak, nyolong maksudnya. Atau wadama haza, menumpahkan darah manusia itu, ya, nyiksa manusia itu. Kemudian wadoroba haza, memukul manusia itu, dan sebagainya. Belum minta maaf, mati, maka dosa dia itu. Kemudian orang-orang yang dianiaya itu di dunia itu nuntut ke dia di sidang itu, ya Allah, orang ini jangan kau masukkan surga. Ini orang walaupun pahala hajinya mabrur segala macam itu, tapi dia pernah dulu nyolong duit saya dan belum mengembalikan hak saya gitu. Oke, kalau gitu, lalu Allah mengatur keadilannya dengan cara pahalanya orang ini dioper ke situ. Nih buat kamu, udah adil ya. Nih buat kamu, yang nuntut banyak nih. Nih buat kamu. Pahalanya udah habis, yang nuntut masih banyak. Maka dosa orang yang nuntut pindah ke dia, bangkrutlah dia. Sidang itu, habis bangkrut, lempar ke neraka. Pluk. Habis sidang, langsung neraka. Itu hisab yang selanjutnya. Ini Bapak bisa lihat, Bapak bisa baca di hadis nomor 8 ya. Lengkap. Di ujungnya hadis nomor 8 itu ada, kemudian dia dihempaskan ke dalam neraka. Tuh, ya. Summa turiha finnar. Baca ini di rumah aja. Ya. Itu mengenai sidang. Nah, terakhir adalah hisab melalui keputusan Allah. Jadi Allah entah di yaumul fasl memanggil manusia, langsung kasih keputusan, ente surga, ente neraka, gitu. Bang Ahmad maunya yang mana? Dialog, buku, apa keputusan atau gimana? Jangan semua. Jawaban cerdas nih, amin. Cerdas ya. Mudah-mudahan surga Firdaus, amin. Ajak-ajak Bang, bersaksi bahwa saya ngajar gitu. Jangan, dibohong tuh, jangan bohong aja. Enggak, kasasinya 50 tahun. Oh iya. Ya, jadi kenapa hisab yang terakhir ini agak unik ya? Karena Quran menceritakan begitu. Quran itu menceritakan lengkap Pak hisab ini. Nah, diantaranya yang terakhir ini hisab Allah yang jatuh kepada orang yang mau masuk neraka nih. Pada saat Allah ngetuk palu, namanya Yaumul Fasl, hari keputusan. Ya. Lihat surat Az-Zumar ayat 69, 70, 71, 72. Lihat ya, Bapak lihat dia punya urutan ya. Oke, mulai ya. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha, dan terang benderang bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Wah, lampunya dinyalain nih, lampu strobo nih. Dan diberikanlah buku perhitungan ya tadi ya, kitab tadi, dan ditanganlah para nabi-nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan. Lihat, wa qudiya bainahum bil haq, diberi keputusan di antara mereka dengan benar. Wahum la yuslamun, dan orang-orang yang diberi keputusan itu tidak dirugikan, enggak dizalimin. Oke? Lihat.
wa wufiyatil kullu nafsin ma amilat, dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya. Ya, diputusin, disempurnakan balasannya nih, disiapin nih apa balasannya nih. Terus, dan orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Nah, dan di ayat 72-nya dikatakan pada mereka, masuk kamu ke pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Jadi urutannya, masyhar dinyalakan, orang dihisap-hisap, terakhir banget Allah kasih keputusan yang adil. Orang nggak akan disolimi karena udah teliti Allah putusinnya, udah selesai putusin, disempurnakan balasannya, maksudnya disiapin nih, entah neraka atau surga. Baru kemudian dan orang kafir digiring ke neraka jahanam setelah keputusan. Itu kira-kira. Dah, itu aja. Cukup sampai sini ya. Terus stres lagi. Ya. Semoga manfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.